Di Gaza, hidup dalam bayang-bayang ketakutan telah menjadi kenyataan sehari-hari. Anak-anak Palestina terus bertahan di bawah langit yang setiap saat bisa runtuh akibat hujan bom. Rumah hancur, tanah dirampas, dan mereka terus hidup dalam cengkraman kekuasaan yang tak memberi ruang. Di sisi lain, Israel yang selama ini merasa aman, kini didera bencana demi bencana. Setiap kali harapan mulai muncul, ia segera runtuh, digantikan oleh kecemasan akan musibah selanjutnya yang mengancam. Apakah ini kebetulan semata, atau mungkin sebuah tanda dari keadaan Tuhan yang sedang terjadi? Saksikanlah hingga akhir, dan lihatlah bagaimana Tuhan tak pernah meninggalkan yang lemah, sementara memberi peringatan keras kepada mereka yang penuh kezaliman, tak peduli seberapa kuat mereka di dunia ini. Banyak yang berpikir Allah diam terhadap Palestina, tapi kenyataannya Allah telah lama memperingatkan Israel. Sejak ribuan tahun lalu, peringatan demi peringatan datang dengan dahsyat, mengingatkan Israel atas kezalimannya terhadap Palestina. Kita lihat ke masa lalu lebih dari 10.000 tahun lalu, sebuah tsunami purba menghancurkan peradaban yang ada, menguburkan segalanya dalam kesunyian. Namun itu hanya awal. Sekitar 1.900 tahun sebelum Masehi, Sodom dan Gomora, dua kota penuh dosa, dihancurkan oleh api yang turun dari langit, membakar dan meluluh lantakan apapun yang ada, sebagai bukti bahwa tiada yang terlepas dari asap Tuhan. Perjalanan kelam ini tak berhenti. Pada tahun 749, gempa bumi besar mengguncang Galilea, menelan ribuan nyawa dan merubah wajah bumi di sekitar wilayah tersebut. Tidak lama setelahnya, pada 11 Juli 1927, gempa bumi dahsyat mengguncang Yeriko, menghancurkan ratusan bangunan dan merenggut ribuan jiwa. Dan bencana itu tak berhenti di masa lalu. Pada tahun 2010, Israel kembali diserang oleh bencana besar yang menghancurkan segalanya. Langit yang biasanya cerah berubah merah, tanda bahwa kehancuran sudah di depan mata. Asap hitam membumbung tinggi dari Gunung Karmel, dan Israel yang dikenal tangguh harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan alam lebih besar daripada mereka. Api yang melalap Gunung Karmel bukan hanya kebakaran biasa. Dalam 3 hari berturut-turut, api merobek hutan dan tanah Israel, membakar 12.000 hektar lahan tanpa ampun. 250 bangunan di Bet Oran, Yemen Ord, dan Ein Hod hancur oleh panasnya api. Kepanikan melanda dan 17.000 warga Israel harus dievakuasi. Kebakaran ini, yang disebut kebakaran langka, adalah gambaran betapa kuatnya murka alam yang datang tanpa bisa dihentikan. Sulit untuk tidak melihat bahwa apa yang terjadi di Israel saat ini adalah akibat dari keadilan ilahi. Mengapa? Karena selama bertahun-tahun, Israel telah menorehkan jejak kezaliman yang sangat dalam terhadap rakyat Gaza, mengorbankan puluhan ribu nyawa tak berdosa dengan pembombardiran yang tak terhitung jumlahnya. Tak hanya sekedar menghilangkan nyawa, Israel juga menindas dengan cara yang lebih keji, memblokir setiap bantuan kemanusiaan yang dikirimkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Gaza. Akibatnya mereka dipaksa hidup dalam kelaparan dan kemiskinan yang sangat parah, tanpa harapan untuk bisa bertahan. Tindakan nista yang terus dipupuk oleh Israel ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini adalah isyarat bahwa asap Allah yang tak dapat dibendung oleh kekuatan duniawi sudah mulai mendekat? Kenistapaan tetap menghantui Israel. Pada tahun 2021 muncul bencana lain yang tak kalah merusak. Tidak ada suara ledakan, tidak ada peringatan, hanya bau menyengat dan gumpalan hitam yang terdampar di pasir. Dalam hitungan jam, pantai yang biasanya damai berubah menjadi ladang racun yang mematikan. Lebih dari 160 km garis pantai Israel tercemar oleh tumpahan minyak. Burung-burung laut ditemukan mati terendam minyak, sementara penyu-penyu yang sekarat terdampar tanpa daya. Nelayan yang mengandalkan laut untuk hidup mendapati diri mereka terperangkap dalam kerugian besar. Dan warga pun dilarang keras mendekati laut yang sama ini mereka cintai. Minyak yang mencemari laut itu berasal dari sebuah kapal yang hingga kini pelakunya masih misterius. Namun yang jelas, kejadian ini tercatat sebagai salah satu bencana ekologi paling parah dalam sejarah Israel, dengan dampak yang sangat serius terhadap kelangsungan hidup mereka. Israel yang selama ini dilanda kekeringan saat bergantung pada air sungai dan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika sungai-sungai mulai kering, mereka mengandalkan teknologi desalinasi untuk mengubah air asin menjadi air tawar yang layak minum. Namun dengan rusaknya laut, pasokan air mereka juga turut terganggu, memperburuk keadaan yang semakin genting. Sembari bersiap untuk melancarkan invasi ke Gaza, Israel diserang oleh badai pasir besar yang menghantam tanpa ampun. Rencana serangan yang sudah disusun dengan matang terpaksa ditunda.
karena mereka harus mengalihkan fokus untuk menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak dalam badai tersebut. Tidak berhenti di situ, banjir besar juga melanda negara itu. Tergenanglah jalan-jalan utama dan mengganggu mobilitas darat mereka. Badai besar yang datang bersamaan dengan banjir ini di tengah persiapan Israel untuk menyerang Gaza. Apakah ini adalah azab dari Allah yang turun melalui murka alam untuk melindungi yang tertindas? Meski telah berulang kali ditegur oleh murka alam, tampaknya Israel tetap bersikukuh dalam keangkuhan dan kesombongan akan berdirinya Israel Raya yang mereka impikan. Keangkuhan itu membuat mereka buta, kehilangan rasa kemanusiaan terhadap puluhan ribu nyawa yang telah mereka ambil begitu saja. Kebijakan keras kepala ini membuat Israel terus mengabaikan peringatan-peringatan alam yang terus-menerus memberikan pelajaran melalui bencana. Seperti pada Rabu 23 April kemarin, murka alam kembali meledak di hadapan Israel. Angin yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, dan dalam sekejap api mulai melahap Yerusalem. Rekaman yang ada menunjukkan angin kencang dan suhu yang semakin panas menyebabkan kobaran api menjadi semakin besar dan ganas, menyebar dan cepat ke seluruh perbukitan Yerusalem. Beberapa rumah dilaporkan terbakar habis, sementara sejumlah ruas jalan terpaksa ditutup untuk menjaga keselamatan warga yang ada di sana. Selama bertahun-tahun, Israel terus menyiksa rakyat Gaza, membombardir anak-anak tak bersalah, memblokir bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan, dan menciptakan penderitaan tanpa akhir. Sementara itu, mereka berdalih bahwa segala tindakan brutal mereka adalah demi mempertahankan diri dari musuh yang tak pernah ada. Ketamakan Israel untuk menguasai lebih banyak tanah dan membangun impian besar mereka telah menutupi penglihatan mereka akan kekuasaan Tuhan. Di tahun 2025, murka alam kembali menyapa Israel dengan cara yang sangat keras. Sebagai negara yang bergumul dengan masalah kekeringan, 2025 tercatat sebagai puncak dari krisis ini. Otoritas air Israel mengungkapkan bahwa musim dingin tahun ini adalah yang terkering dalam satu abad terakhir. Dalam musim dingin yang begitu suram, curah hujan yang turun hanya mencapai setengah dari rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, Israel kini menghadapi ketidakpastian besar terkait pasokan air, suatu vital yang menopang kehidupan mereka. Segala kebanggaan yang dibangun dengan menindas orang lain pasti akan runtuh pada waktunya, dan tak ada yang lebih pasti selain kenyataan bahwa tangan Tuhan akan menghapuskan segala keangkuhan itu. Israel dalam kesombongannya terus membutakan mata dan hati, tidak menyadari bahwa kejahatan mereka membombardir, memblokade, dan merampas hak hidup rakyat Gaza yang tak berdosa akan membuahkan akibat yang tak terhindarkan. Namun di tengah kekuatan yang mereka banggakan, ada satu hal yang tak bisa mereka pungkiri. Kuasa alam yang digerakkan oleh kehendak Tuhan, yang tidak bisa dibendung oleh tembok atau senjata yang mereka bangun. Azab yang datang berulang kali bukanlah peristiwa alam biasa, melainkan sebuah pengingat yang sangat jelas, sebuah peringatan keras, bahkan teguran langsung dari Sang Pencipta. Israel bisa saja menambah kekuatan militer mereka, membangun lebih banyak tembok atau merancang senjata yang lebih canggih. Namun tak ada satupun dari itu yang bisa menghentikan murka Tuhan ketika keadilannya ditegakkan melalui alam semesta. Kini dunia menyaksikan dengan mata terbuka bagaimana satu persatu asap itu datang, seperti tagihan yang tak bisa dihindari, menuntut pertanggungjawaban atas penderitaan yang telah ditimpakan kepada rakyat Palestina. Setiap tangisan anak-anak Gaza yang menggema adalah saksi bisu dari segala kezaliman yang selama ini disembunyikan.